Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beben Buldansa SAG, guru PAI di SMP Negeri 1 Pasijamu, Kecamatan Pasijamu, Kabupaten Bandung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBK dalam jabatan tahun 2003 batch 1 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5232110276. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Pasijamu. Praktek pembelajaran saya laksanakan pada kelas 7C, materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Berikut video praktek pembelajaran ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan untuk di kelas kita setiap harinya itu pembelajaran ya. Alhamdulillah Amin. Kita dalam melaksanakan proses belajar ini kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah baru saja kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Papa ini mau cek kehadiran ya. Mau cek kehadiran. Mudah-mudahan hari ini kita siswa kita hadir semuanya. Mungkin ada yang tidak hadir hari ini, ada nggak? Ada Pak. Siapa ya? Keisa, kenapa? Gak tahu Pak. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke materi pelajaran, Bapak mau nanya dulu nih, siapa yang bisa menjawab ya? Ya. Nah, coba mengapa kita perlu membaca Al-Quran? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya Pak. Ya, silakan Hilman. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah dan apabila dibaca itu ibadah dan barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah maka bacalah Al-Quran. Iya, betul. Tepuk tangan nih buat kita. Coba selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Ya, kenapa kita membaca Al-Quran itu harus dengan sesuai tajwid? Siapa? Saya Pak. Ya, silakan kita. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah beserta dengan tajwidnya. Iya, betul. Tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian. Loh, kenapa? Kesiangan? Kenapa? Anak-anak, biasanya kalau
yang kesiangan hukumnya apa? Membaca Al-Quran. Coba ini Bapak suruh nih hukumannya untuk yang kesiangan, coba hafalan Quran. Mau apa suratnya apa? Apa? Coba bacakan. Shadaqallahul Adzim. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Iya, silakan duduk. Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini insya Allah Bapak akan menjelaskan, menerangkan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Anak-anakku sekalian, ya, kita masuk ke materi pelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran dalam Quran surat An-Nisa dan An-Nahl, ya, tujuan pembelajarannya Bapak harap kalian dapat membaca dan mengidentifikasi Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan tajwid, khususnya alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Kemudian Bapak harap dapat membaca Quran surat An-Nahl ayat 64 dan mengidentifikasi Quran surat An-Nahl ayat 64 khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ya, silakan buka aplikasinya yang telah di-download waktu minggu kemarin. Coba buka aplikasi Al-Quran. Nah, untuk apa manfaatnya kita harus mendownload aplikasi Al-Quran? Ya banyak tentunya. Satu, kita begitu mau baca Al-Quran langsung dari HP. Kemudian mempelajari tentang Al-Quran itu manfaatnya aplikasi Al-Quran. Iya, barusan Jessica membacakan surat An-Nisa. Sekarang kira ayat 64 surat An-Nahl. Iya, baik anak-anakku sekalian, barusan kita telah menyimak bacaan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 dan tadi Jessica surat An-Nisa ayat 59. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat tayangan video bacaan Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u. Baik anak-anakku sekalian, ya. Sekarang kalian mengidentifikasi hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah maupun hukum bacaan yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 sama ya. Kalian nanti diskusikan, cari ya, kan sesuaikan ya, paham gak? Nah, untuk kelompok 2 surat An-Nahl ayat 64. Nanti Bapak dikasih bahan ayat. Nih. Hafalan. Baik anak-anakku sekalian, nanti Bapak kasih bahan-bahannya ya untuk mengidentifikasi pembacaan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64.
Setelah kalian diskusi, nanti setiap masing-masing kelompok dipresentasikan ya hasil diskusinya ya. Nanti soalnya ada apa? Ya, ini gambarnya ini untuk kelompok 1. Coba ambil. Nanti caranya Bapak kasih tahu. Ini kelompok 2. Lihat untuk kelompok 1 ya, tulis Qur'annya yang termasuk buku bacaan Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Komariah yang ada di ini ya. Tabel di sini ini ada ya. Kalian cari yang termasuk buku bacaan Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Komariah. Surat An-Nahl ayat 64 ya. Cari yang termasuk buku bacaan Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Komariah. Yang dikasih itu bahannya ini contoh ditulis di sini ya, karena kemudian ditempelkan. Kemudian di sebelah atasnya tulis hukum bacanya apa, cara membacanya. Digaris dulu. Garis tengah dulu atau 3 garis. Ayo silakan. Ini bisa. Ya udah. Ayo cepat. Ayo diskusi. Ya. Kumpulkan. Yang birunya itu harus tulisan Al-Quran. Ini yang saya masih bilang untuk kelompok 1. 1, 2, 3. Ayo cepat diskusikan. Ya, cepat diskusikan semuanya, lihat. Baik, bagus. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah belum ya? Ya, nanti ke depan di pen. Kalian apa? Baik, anak-anakku sekalian, masing-masing kelompok udah beres kan ya? Coba kelompok 1 perwakilannya 4 orang ke depan, tolong dipresentasikan. Ya, silakan bawa bahannya ke depan, tempel di depan. Silakan, Jessica. Yuk, ke depan. Tolong Putra, ambil ini. Yo, Putra. Halo. Ya, silakan. Dipresentasikan nantinya ya. Sesuaikan apa yang terdapat dari soal jalan bagan tadi tentang hukum bacaan Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Komariah. Tapalnya sudah mana? Dari Samsiah. Iya, betul. Itu termasuk hukum bacaan apa? Samsiah. Satu lagi. Silakan presentasikan Jessica. Baik, saya akan presentasikan cara membacanya Alif Lam Samsiah. Dimasukkan Alif Lam Sukun ke huruf Samsiah sehingga bacaan satunya hilang. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih kelompok 1. Ya, betul ya. Silakan selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 dan saksikan. Coba bantu. Ya, silakan. Ya. Kelompok 2 tentang ya. Silakan sesuaikan hafalnya.
Dibaca nanti dipresentasikan sama Irma ya. Baca dulu, kemudian aku bacanya apa? Iya, silakan Irma. Silakan Irma, dipresentasikan. Ya, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan sebuah surat dan hukum bacaannya. Yang pertama, hukum bacaan alif lam qamariyah yang berlafaz alaikal kitab. Cara membacanya adalah lamnya dibaca dengan jelas, yakni tetap terlihat dengan jelas atau izhar. Lalu lahumul ladzi alif lam samsiyah, membaca alif lam samsiyah dengan cara memasukkan mengidghamkan alif lam sukun ke huruf samsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur. Iya, bagus. Terima kasih untuk kelompok kedua. Silakan Irma kesimpulannya dari pelajaran hari ini. Coba tentang hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Silakan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 adalah bacaan alif lam samsiyah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 terdapat bacaan merupakan dasar dari alif lam samsiyah. Peserta didik dapat menyimpulkan bahwa ketika huruf lam diikuti oleh huruf qamariyah dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 terdapat Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya pelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya kita harus membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan target, khususnya bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Ya, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa. Coba kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ada satu lagi Pak. Apakah pelajaran ini kalian memahami untuk bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah? Ya, apakah kalian senang dalam pelajaran ini? Coba ditulis nih dari asesmen yang Bapak bagikan. Coba silakan nanti ditunjukkan ke Bapak. Kira-kira apa kalian ya? Jadi ini kelompok dari kelompok 2. Senang ya, alhamdulillah. Kemudian sama senang ya. Kelompok 1 coba. Biasa-biasa saja. Oh, kenapa ini? Biasa, enggak apa-apa lah. Ya. Dari pelajaran ini telah selesai. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.